Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung di YouTube saya yang menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, di share. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan dan di download ya. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung, jangan lupa ya. Salam kopi pahit ya, biar hatinya tidak julid dan rezekinya tidak sulit untuk para sedulurku semua ya. Oke, buat sahabat-sahabat sedulur, sahabat-sahabat Kipati yang dari Indonesia ataupun dari mancanegara. Nah, khususnya untuk di malam ini saya akan berbagi tema ataupun materi tentang video saya ini. Salah satunya itu 3 cara lawan gangguan sihir yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Nah, kita tahu ya, sihir itu sering dilakukan untuk mencelakakan orang lain ya, menggunakan bantuan jin dan setan ya. Dukun ataupun orang pintar merupakan sapaan akrab bagi pelaku ilmu sihir ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjadi sasaran sihir dari seseorang Yahudi bernama Labid bin Asam. Hal itu dilakukan karena iri dan dengki kepada Rasulullah SAW ya. Mengutip dari buku Bahaya Sihir oleh Muhammad Mutawali Sya'rawi, sesungguhnya tidak ada satupun zat yang wajib disembah dan dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghilangkan gangguan sihir atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 102 ya, yang artinya begini, mereka tidak akan mendapatkan celaka ataupun mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana upaya terlepas dari gangguan sihir, berikut beberapa di antara cara menangkalnya seperti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini buat sahabat-sahabat, ini disimak baik-baik video saya agar bisa bermanfaat dan bisa menjadi proteks pelindung diri dari kejahatan yang bernama santet. Santet itu adalah bagian dari sihir ya. 3 cara lawan gangguan, ini bukan 3 cara sih, banyak cara ya. Ini cara lawan gangguan sihir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Yang pertama, cara yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cara pertama untuk membentengi diri dari gangguan sihir yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lakukan dengan ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hal ini dikutip dari buku dalam buku Anda Bertanya Islam Menjawab dan oleh Muhammad Mutawali Sya'rawi ya. Nih, itu satu, yang pertama itu beribadah kepada Allah. Nah, ini cara yang kedua adalah perbanyak baca Al-Quran ya sahabat-sahabat, dulur-dulur ya. Gangguan sihir melibatkan perbuatan setan agar selalu menjerumuskan manusia pada kesesatan. Salah satu cara untuk mengusir setan agar selalu menjauhi kita yakni dengan membaca Al-Quran ya. Jadi ini sahabat-sahabat harus sering-sering ataupun istiqomahin membaca Al-Quran ya. Mau seayat, mau 2 ayat, mau syukur-syukur 1 juz ya. Utamanya muslim bisa membaca surah Al-Baqarah sebagaimana diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, seperti ini bunyinya ya, artinya ya. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah 2 surat yang bersinar yakni surat Al-Baqarah dan Al-Imran, sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk 2 mendung atau 2 awan, atau 2 surat tadi kelak dijelmakan menjadi 2 kelompok burung yang membentengkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya adalah berkeberkahan ya, sedangkan meninggalkan adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir pun tak mampu menembusnya. HR Ahmad ya. Selain surat Al-Baqarah, beberapa riwayat menyebutkan untuk membaca surat
muawizatain, surat Al-Falaq, surat Al-Annas, itu penggabungan dua surat ya. Serta surat Al-Ikhlas yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan sihir kaum Yahudi ya. Yang ketiga cara yang selanjutnya yaitu membaca doa ya. Mengutip dari buku Doa dan Wirid Mengobati Guna-Guna dan Sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, gangguan sihir, setan, dan mistis lainnya dapat ditangkal dengan membaca doa berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kullin syai'in qadir. Yang artinya begini ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, milik Allah segala kekuatan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa dan segalanya sesuatu. Doa penangkal sihir dapat dibaca sebanyak 100 kali setiap hari, bisa diamalkan kapan saja, terutama setelah bangun tidur, selesai sholat wajib dan sholat sunnah, dan sebelum tidur ya. Hal tersebut disampaikan oleh Yajiz bin Abdullah Qadir Jawas ya. Itu tadi tuh doanya tuh diapalin tuh ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ya. Boleh dicatat ya. Tuh cara-cara untuk menangkal sihir ya. Santet adalah bagian dari sihir yang cara kerjanya adalah memasukkan benda-benda tajam seperti beling, peniti ke tubuh yang menjadi target santet ya. Cara lain ataupun cara menghilangkan santet dari tubuh menurut ajaran Islam ya. Ini doa-doanya simak ya. Buat sahabat-sahabat, buat sedulur yang butuh banget, apalagi yang sedang mengalami gangguan sihir ataupun santet ataupun kena pelet, boleh nanti dicoba cara ini ya. Kita tahu ya, santet dalam ajaran agama Islam itu dikenal juga dengan sebutan sihir ya, karena memang santet itu adalah bagian dari sihir ya. Jika kita akan merujuk pada pandangan Islam, santet merupakan salah satu bentuk perbuatan keji yang dilakukan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Sihir ini dapat berdampak buruk seperti membuat seorang miskin, sakit, bahkan bisa berujung pada kematian ya. Tidak hanya itu, santet juga sering digunakan untuk memikat seseorang dengan menggunakan guna-guna atau pelet ya. Seorang muslim tentunya harus menjauhi segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, termasuk santet. Jika seseorang merasa terganggu atau merasa energi negatif yang memikat di dalam tubuhnya, ada beberapa doa yang dapat dilafadzkan untuk menghilangkan santet ataupun sihir tersebut. Nah, ini cara pertama atau cara selanjutnya ya. Untuk menghilangkan santet dari tubuh adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan hubungan spiritual dan takwa. Kita akan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan termasuk santet. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan selalu melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan melakukan zikir ya. Selain itu, kita juga bisa membaca berbagai doa agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang bisa kita baca adalah doa perlindungan dari segala bentuk kejahatan, termasuk santet. Doa ini juga bisa dilafadz di setiap hari, bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan memohon perlindungannya dari segala bentuk gangguan dan marah bahaya ya. Berikut ini beberapa doa yang menjadi cara menghilangkan santet dari tubuh, seperti yang telah saya rangkum nih ya. Yang pertama, itu udah pasti hampir ya semua umat Islam, umat muslim itu sering baca ya, dari yang kecil sampai yang gede. Apa sih ayatnya? Ini satu ayatnya itu ayat kursi ya. Ayat kursi itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Ayat ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam bentuk dalam agama Islam karena diyakini memiliki kekuatan dan melindungi dan menghilangkan segala bentuk gangguan dan yang ada di sekitar kita termasuk santet. Contohnya kayak ada gangguan dari goib, dari
sesuatu hal yang negatif lah yang membuat kita tidak nyaman, itu biasanya rata-rata di kalangan kita khususnya di muslim itu secara refleks itu biasanya membaca ayat kursi ya. Dan ini banyak sekali manfaatnya ya. Makna ayat kursi sendiri adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, yang mencakup segala sesuatu dari langit dan bumi. Ayat ini berisi tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas serta ketangguhannya dalam menjaga alam semesta ini ya. Adapun manfaat ayat kursi dalam menghilangkan santet adalah dengan membaca dan mengamalkannya secara rutin. Namun memberikan perlindungan dan memperkecil kemungkinan terkena santet. Ayat kursi memiliki energi positif yang melindungi tubuh dan jiwa dari kekuatan jahat. Nah, dalam mengamalkan ayat kursi, seseorang dapat membacanya setiap hari, baik pagi, sore, atau malam sebelum tidur. Kemampuan ayat kursi untuk menghilangkan santet berdasarkan pada keimanan yang kuat terhadap Allah, serta keyakinan bahwa segala bentuk gangguan dan kejahatan hanya dapat dipertahankan olehnya ya. Oleh karena itu, mengamalkan ayat kursi dapat memberikan perlindungan spiritual dan fisik dari santet serta kekuatan negatif lainnya ya. Dengan begitu kita dapat hidup dengan tenang dan terhindar dari segala bentuk bahaya yang mungkin mengancam kehidupan kita ya. Oke, tuh mungkin saya tidak harus membacakan ayat kursinya ya, karena teman-teman saya yakin semua pasti pada bisa ya. Oke, lanjut next. Yang artinya begini loh ayat kursi itu. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi dan lagi maha besar. Nih ya, jadi surat ayat kursi ini cukup fenomena banget, cukup banyak faedahnya sekali ya. Nih untuk lanjut next ya. Nih surat 3 ya, ataupun surat 3 kulhu ya, adalah termasuk surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Annas ya. Surat An-Nas ya, yang harus dibaca setiap hari untuk melindungi dari santet. Surat Al-Ikhlas adalah surah yang menyatakan keesaan Allah dan keyakinannya. Sedangkan surat Al-Falaq adalah surat yang menjelaskan perlindungan Allah dari kejahatan ciptaannya. Di surah ini mengandung kekuatan yang luar biasa untuk mengusir energi negatif dan melindungi diri dari santet. Dengan membaca surat 3 kulhu ini ya, setiap hari seseorang dapat memperkuat iman dan kepercayaannya terhadap Allah, serta menghapuskan efek buruk santet ya. Yang pertama surat An-Nas, yang artinya seperti ini ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia ya. Nah ini yang surat yang kedua itu surat Al-Falaq ya, saya bacakan artinya ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, tuh maknanya ya. Ini surat Al-Ikhlas, ini maknanya akan saya bacakan ya. Artinya itu, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu setara dengan Dia. Semua surat Al-Quran tersebut sebaiknya dibaca setiap hari agar Allah senantiasa melindungi tubuh kita dari santet. Oke, sebelum kita lanjut, ngopi dulu ya sahabat-sahabat ya. Aduh capek juga hostnya nih. Oke lanjut ya.
Sebagaimana orang yang beragama Islam melindungi diri dari santet adalah hal yang penting. Selain memperkuat iman dan takwa, doa juga menjadi senjata utama untuk menangkal santet. Berikut adalah 2 doa lainnya yang rutin dibaca pagi dan sore 3 kali untuk melindungi diri dari santet menurut ajaran agama Islam ya. Doa pertama itu Bismillahilladzi la ya'dhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang artinya, dengan nama Allah, dengan namanya tidak ada sesuatu apapun di bumi atau di langit yang dapat membahayakan. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa ini silakan untuk dirutinkan ya. Nah, untuk doa yang keduanya, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Cukuplah, artinya cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dia adalah Tuhan atas arsy yang perkasa. Masya Allah ya. Nih, terus itu silakan untuk diamalkan juga ya. Doa ketiga, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitanin wa a'udzuhu bika rabbi ayyuhzurun. Yahdurun. Ya Allah, yang artinya begini ya. Ini yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka di sekitarku. Oke ya, mungkin dari penjelasan saya dan dari doa-doa ataupun cara yang sudah saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat dan utamanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu semua hanya wasilah ya. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau tidak ada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan terjadi ya. Oke. Salam sehat, salam waras buat para sedulurku semua. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share, dibagikan agar menambah pengetahuan dan menambah keimanan kita ya. Oke, buat sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf dari perkataan saya ataupun dalam penyampaian saya yang masih ada kurangnya. Saya mohon maaf kepada kalian dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam rahayu, 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 rahayu.